Berikut adalah vokalis di Indonesia yang dulunya hidup dengan popularitas dan bergelimang harta. Namun hidupnya kini mengalami masa sulit dan bisa dikatakan sampai jatuh miskin. Berikut daftar 5 vokalis yang channel Serba Booming rangkum. Vokalis pertama Irwan Chandra dari boyband Hits. Irwan Chandra pernah ada di puncak karirnya ketika ia bergabung dalam boyband Hits. Irwan Chandra juga dikenal sebagai model, aktor sekaligus atlet taekwondo yang mewakili nama Indonesia di ajang PON 1996. Gelimang harta pernah dirasakannya, setidaknya ketika era boyband bermunculan. Namun kini Irwan Chandra mengaku jatuh miskin dan menjadi pengangguran. Bahkan, diakui Irwan, sudah 3 tahun terakhir, ia sama sekali tak mendapatkan pekerjaan sampai harus menguras sisa tabungan untuk hidup. Vokalis kedua adalah Ogi dari band TIKBAN. Kisah pilunya kehidupan datang dari seorang Ogi vokalis TIKBAN. Kesuksesan mereka tak bertahan lama. Satu persatu anggota TIKBAN keluar karena berbagai alasan dan menyisakan 3 orang. Di album ketiga, mereka dituding menandatangani kontrak dengan label musik lain, berakibat ditariknya media promosi album ketiga. Padahal hal tersebut tidak ada. Untuk bertahan hidup selama 2 tahun, Ogi mengaku hanya dengan mengandalkan memancing ikan saja. Setelah 2 tahun bertahan di Ciwidey, Ogi akhirnya memutuskan kembali ke Surabaya, dan di sana dia berjualan pulsa untuk bertahan hidup. Vokalis ketiga adalah Ressa Herlambang. Penyanyi Ressa Herlambang mengalami perubahan nasib yang drastis. Dulunya merupakan seorang anak sultan bergelimang harta, kehidupannya lalu anjlok menjadi sangat miskin hingga tidak punya apa-apa lagi. Ekonomi keluarganya juga minus usai bisnisnya mengalami kerugian besar. Hal ini membuat Ressa Herlambang dan orang tuanya yang semula tinggal di rumah mewah, harus numpang di rumah tantenya hanya untuk sekadar bertahan hidup. Beberapa waktu kemudian, Ressa dan keluarga mengontrak rumah petakan seharga Rp550.000 di Bilangan Bintaro dan tidur di kamar yang banyak tikus. Vokalis yang keempat adalah Aris jebolan Indonesian Idol. Aris jebolan Indonesian Idol. Selama vakum dari dunia hiburan sempat mengalami titik terendah dalam hidupnya. Kondisi finansialnya hancur hingga harus mengais rezeki dengan berbagai cara. Keterpurukan menjadi semakin parah ketika pandemi menyerang. Ia sampai harus menjual gitar yang menjadi saksi hidupnya di panggung Indonesian Idol. Tak hanya itu, sang istri juga harus ikut berjualan donat untuk mencari tambahan uang. Aris teringat bagaimana ia hanya mengantongi uang Rp12.000. Demi istri dan anaknya bisa makan, ia pun menjual gitar kesayangannya kepada Raffi Ahmad. Vokalis yang kelima adalah Andika Kangen Band. Andika yang sempat berada di atas angin saat debut Kangen Band sempat jatuh miskin gegara masalah narkoboy. Andika Kangen Band pun harus menjalani proses hukum karena kasus tersebut. Selain itu, Kangen Band juga dikabarkan bubar. Andika sempat mengungkapkan kehidupan ekonominya yang sulit usai bandnya bubar. Setelah bebas, kehidupan Andika Kangen Band bak harus dimulai dari nol lagi. Ia sempat menjadi petani di Lampung, namun penghasilan yang ia dapat tak bisa mencukupi kehidupan keluarganya. Sampai pada akhirnya ia meminta pekerjaan kepada Ruben Onsu. Di kondisi sulitnya itu, Ruben Onsu bersedia membantunya berkarir kembali hingga kembali naik hingga saat ini. Band Rumor pernah melejit namanya berkat singlenya yang berjudul Butiran Debu. Sosok Rija Abbas, sang vokalis, juga sempat melejit seiring lagu Butiran Debu populer dan digemari banyak orang. Namun seiring tahun berlalu, ternyata Rumor maupun Rija Abbas tak terdengar lagi kabarnya. Sempat mereguk ketenaran, nasib Rija ternyata tidak begitu baik. Banyak vokalis band yang melejit akhirnya bisa melebarkan sayap di panggung musik tanah air, tetapi Rija tidak seberuntung itu. Siapa sangka kini sosok pria dengan suara merdu ini menjadi pelayan kafe. Rija mengakui jika makin lama makin jarang tawaran bernyanyi dilayangkan kepadanya. Usut punya usut, Rija tak pernah merasakan royalti dari lagu Butiran Debu yang booming di pasaran. Rija mengaku jika ia sebenarnya sedih jika lagunya booming namun ia tidak mendapat royalti. Vokalis yang ketujuh adalah Ruri dari band Republik. Ruri Herdian Wantogia atau Ruri Republik belakangan menjadi sorotan publik.
Hal tersebut lantaran dirinya kedapatan berjualan siomay keliling hingga es kelapa. Tak sedikit yang menduga bahwa Ruri kini sudah mulai sepi job hingga banting setir berjualan. Menanggapi hal tersebut, Ruri mengaku tak ambil pusing. Apapun yang kita lakukan yang penting halal, kita lakukan pada saat apapun kondisinya. Jadi ya, jualan es kelapa, jualan siomay, jualan juga es buah. Emang saya juga punya keahlian di situ, jadi nggak ada salahnya berjualan juga kan, kata Ruri. Itulah 5 vokalis di Indonesia yang mengalami masa sulit setelah masa kejayaannya berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu update video terbaru dari channel Serba Booming.